Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Belum lama ini, Samsung meluncurkan smartphone seri M terbarunya yang berada di kelas mid-range. Dia adalah Samsung Galaxy M32. Smartphone ini di laman resminya Samsung hingga video ini dibuat dijual dengan harga mulai dari Rp2.999.000 untuk varian yang RAM 6GB dan Rp3.299.000 untuk varian RAM 8GB. Kalau saat ada flash sale, kamu bisa dapetin dengan harga yang lebih murah lagi. Dengan harga tersebut, smartphone ini menawarkan banyak spesifikasi menarik pastinya. Buat yang ingin memiliki smartphone ini, wajib tahu dulu nih apa aja kelebihan dan kekurangan smartphone ini ya, supaya nggak salah beli dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas apa saja kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari si Samsung Galaxy M32 ini. Yuk, mari langsung aja kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, menggunakan layar Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Di saat smartphone lain sekelasnya masih banyak yang pakai panel IPS, nah si M32 ini udah pakai layar yang biasa ada di smartphone flagship, bahkan dengan refresh rate-nya sudah 90Hz. Kualitas layar Super AMOLED tentu tidak diragukan lagi dalam menampilkan gambar terutama produksi warna. Warna yang dihasilkan terlihat lebih pekat dan lebih berwarna. Enak banget lah pokoknya dilihat. Resolusi yang dipakai juga sudah Full HD Plus dengan diagonal layar seluas 6,4 inch yang menghasilkan kerapatan pixel hingga 411 ppi. Hal ini membuat gambar yang dihasilkan jadi terlihat sangat tajam dan detail. Spesifikasi layarnya ini cocok banget terutama untuk orang-orang yang suka menikmati hiburan visual di smartphone seperti untuk menonton film ataupun untuk melihat gambar-gambar yang indah ya. Rasanya pasti puas banget. Yang kedua, punya desain yang cantik dengan ukuran yang ergonomis. Saat menggenggam smartphone Samsung, entah kenapa feel-nya itu selalu berbeda dari smartphone lain kebanyakan. Sepertinya memang saat mendesain ukuran dan dimensi pun Samsung nggak asal-asalan. Contohnya ya di smartphone ini, layarnya tuh nggak dibuat gede-gede banget. Cukup hanya 6,4 inch saja dan itu juga masih sangat cukup untuk sekarang. Nggak kegedean ataupun nggak kekecilan. Bezelnya pun dibuat cukup tipis, alhasil dapat menekan ukuran smartphone ini, sehingga jadinya nggak oversize. Secara keseluruhan, ukurannya ini nyaman digenggam dan dioperasikan dengan satu tangan. Secara bobot pun dia tidak terasa berat sama sekali. Saat saya timbang cuman 179,6 gram. Pantesan aja di tangan rasanya cukup ringan. Jadi nggak ngebuat tangan kita lelah jika dipakai juga berlama-lama. Kalau kamu nyari smartphone yang enak buat digenggam sehari-hari, kamu perlu coba smartphone ini. Desainnya juga cukup menarik dan cantik. Bagian belakangnya dibuat glossy dengan motif garis-garis, jadi terlihat mewah dan tidak terkesan murahan sama sekali. Bahkan finishing glossy-nya ini dibuat hingga ke bagian frame-nya ya. Pokoknya build quality smartphone ini terasa berkualitas. Yang ketiga, punya memori yang besar. Pertama dari sisi memori RAM. Di kelas smartphone 2-3 juta sekarang, RAM yang diberikan rata-rata berkisar dari 4-6 GB ya. Tapi di Samsung Galaxy M32 ini, Samsung malah sudah memberikan opsi hingga RAM 8 GB. Wow, ukuran RAM kelas flagship dibawa ke smartphone mid-range. Nice. Kalau kamu ngincar smartphone dengan RAM gede, Samsung M32 ini cocok buat jadi pilihan. Kamu nggak akan ngerasain RAM yang penuh lagi deh dengan smartphone ini. Alhasil smartphone ini enak buat dipakai multitasking karena bisa menampung banyak aplikasi berjalan secara bersamaan. RAM yang besar gini juga bisa memberikan umur pemakaian yang lebih lama ya, karena ukuran RAM ini masih akan sangat mampu untuk menampung aplikasi-aplikasi besar yang akan datang di masa depan. Internal smartphone ini juga masih cukup lega untuk saat ini karena sudah berukuran 128GB dan masih bisa kita tambahkan SD card dengan ukuran hingga 1TB. Yang keempat, punya UI yang stabil dan mudah digunakan. Salah satu hal favorit saya dari smartphone Samsung selama ini adalah UI-nya. UI yang diberi nama One UI ini memang selalu terasa stabil dan lebih user-friendly. One UI itu selalu terkesan simple, lebih clean dan sangat minim bug, serta berorientasi pada kemudahan dan efektivitas penggunaan. Orang-orang awam sekalipun pasti akan lebih mudah beradaptasi dengan UI smartphone ini. Asiknya di smartphone Samsung M32 ini, UI yang dipakai juga sudah menggunakan One UI versi terbaru, yaitu One UI versi 3.1.
Smartphone Samsung juga memberikan jaminan keamanan yang lebih dari serangan malware dan ancaman berbahaya lainnya berkat penggunaan hardware dan software keamanan khusus dari Samsung yang diberi nama Samsung Knox. Yang kelima, punya kamera yang lengkap. Smartphone ini dibekali lensa belakang berjumlah 4 buah atau disebut dengan quad kamera. Untuk lensa utamanya berukuran 64 megapiksel, lensa kedua ultrawide 8 megapiksel 123 derajat, lensa ketiga makro 2 megapiksel dan lensa keempat untuk deep sensor 2 megapiksel. Kamera depannya juga punya resolusi yang cukup besar yaitu 20 megapiksel. Fitur-fitur kamera terkini sudah bisa disediakan oleh smartphone ini ya. Resolusinya besar, ada mode ultrawide, mode makro dan juga mode malam. Hasil fotonya juga nggak mengecewakan, cukup bagus kalau menurut saya. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada beberapa hasil sampel fotonya. Yang keenam, sudah dilengkapi dengan koneksi NFC. Untuk saat ini koneksi NFC adalah hal yang cukup penting, karena koneksi ini bisa memudahkan kita terutama dalam hal melakukan transaksi secara cashless. Untungnya Samsung juga sudah melengkapi smartphone ini dengan koneksi NFC. Yang ketujuh, baterai awet dan tahan lama. Smartphone ini dilengkapi baterai berukuran 5000 mAh. Memang sih nggak gede-gede banget secara ukuran, tapi dengan sistem manajemen daya Samsung yang bagus mungkin baterai 5000 mAh ini terasa lebih awet. Yang kerennya lagi adalah di bodi setipis ini dan seringan ini kita tetap bisa mendapatkan smartphone dengan baterai yang tahan lama. Cukup dengan ukuran setipis Samsung M32 ini kita sudah mendapatkan baterai 5000 mAh yang terasa sangat cukup. Nice! Oke, itu tadi dia 7 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari Samsung Galaxy M32 ini. Jika ada kelebihan juga pasti ada kekurangan ya. Kalau gitu mari langsung aja kita bahas kekurangan yang saya temukan pada smartphone ini. Yang pertama, adapter bawaannya masih 15 watt. Smartphone ini secara spesifikasi sudah support pengisian dengan sistem super fast charging 25 watt. Namun sayang, di paket penjualannya Samsung masih memberikan charger 15 watt aja. Dengan charger bawaannya yang ini, kita masih butuh waktu kurang lebih 2 jam 20 menit untuk mengisi dari 0 sampai 100. Kalau kita mau durasi yang lebih cepat, maka kita harus membeli charger 25 watt lagi secara terpisah. Kekurangan yang kedua, kemampuan perekaman video tidak sejalan dengan ukuran lensa kameranya. Lensa utama smartphone ini sudah 64 megapiksel, artinya sudah bisa menangkap gambar dengan ukuran yang sangat besar. Sayangnya untuk merekam video dia hanya bisa sampai resolusi 1080p bahkan dengan FPS-nya cuma 30 aja. Cukup disayangkan ya, kemampuan kameranya tidak bisa dimaksimalkan untuk perekaman video. Hal ini karena keterbatasan kemampuan chipset yang digunakannya. Ya, smartphone ini dilengkapi chipset Helio G80, yang mana performanya belum bisa mengakomodir perekaman video hingga ke 4K. Kekurangan yang ketiga, performanya tidak begitu istimewa di kelasnya. Samsung sepertinya memang tidak menjadikan Galaxy M32 ini sebagai smartphone yang mengutamakan performa. Hal ini bisa kita lihat dengan chipset yang digunakannya, yaitu berupa MediaTek Helio G80 yang mana itu masih sering dipakai di smartphone entry level. Performa untuk pemakaian casual sih sebenarnya nggak ada masalah dengan chipset ini, karena chipset ini juga cukup powerful dan masih bisa memberikan skor Antutu yang cukup tinggi. Pengalaman saya selama menggunakan smartphone ini sih cukup lancar. Namun untuk kebutuhan yang lebih berat seperti ngegame, kita nggak bisa berharap lebih. Untuk PUBG Mobile misalnya, kalau di kelas harga 3 juta mungkin kita sudah bisa mengharapkan mendapat settingan ke smooth extreme ya. Namun di smartphone ini kita masih bisa mendapatkan sampai smooth ultra aja. Sebenarnya pun di setting ini udah cukup baik ya dan sudah cukup lancar. Oke, itu tadi dia kelebihan dan kekurangan yang saya temukan dari Samsung Galaxy M32 ini. Overall, smartphone ini punya lebih banyak kelebihan yang menarik ketimbang kekurangannya. Saya sendiri cukup merekomendasikan smartphone ini untuk teman-teman yang mencari smartphone Samsung dengan budget 2-3 juta. Terutama yang menginginkan layar yang bagus dan smooth, ukuran yang ergonomis, RAM yang gede, desain yang cakep dan mewah, serta baterai yang awet. Poin favorit saya dari smartphone ini yaitu soal kenyamanannya saat digenggam karena ukurannya sangat ergonomis. Hal yang sangat jarang jadi perhatian smartphone lain. Oke deh, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.